Namanya Ega. Halo Lukman. Rata-rata tamunya minta dimainin aja di SpongeBob atau mau dimasukin? Ada yang minta di spong dulu, ada yang minta dimandiin dulu. Mayat Kali pernah dapetin artis nggak? punya misalkan lagi mabok gitu ya, dipaksa masuknya dari belakang anal itu kan aku nggak mau ya kayak aku sampai sakit 2 hari. Bang Sami. Dijualnya di Pasar Rebo. Halo, ketemu lagi sama gue Nikita Mirzani di program Nikita Open BO. Nah, terima kasih loh ya. Nah guys, sekarang gue udah ada di salah satu resto di daerah Setiabudi, Jakarta. Seperti biasa gue akan ngobrol-ngobrol bareng dengan temen baru gue nanti. Nah, yang perlu kalian ingat, narasumber yang akan ngobrol sama gue tentunya sudah dengan persetujuan dia sendiri sampai akhirnya bisa kita tayangkan di Opera Entertainment ini. Nah, kru dari tim Opera sedang menunggu kedatangan narasumber yang akan kita ajak ngobrol bareng. Mau tahu gimana keseruannya? Nah, tapi aku mau kasih tahu bahwa tamu kita yang kali ini bukan kita yang mencari, tapi dia mendaftar sendiri di Nikita Open BO Opera Entertainment. Mau tahu bagaimana ceritanya dan seseru apa kehidupannya? Kita tunggu sebentar lagi ya, karena timnya sedang menunggu di restoran. Jadi sebelum kita masuk ke bintang tamu yang bakal kita interview secara belak-belakan, aku mau kasih tahu sama kalian semua nih kalau Nikita Open BO ini bagi-bagi hadiah. Giveaway nggak ada, namanya hadiah. Kalau giveaway punyanya Baim Wong. Ya, di Instagramnya @nikitaopenbo. Kira-kira bagaimana sih cara dapetin hadiahnya? Gampang banget, kamu tinggal baca aja di Instagramnya Nikita Open BO, makanya di follow, oke? Sambil menunggu bintang tamunya, kita minum dulu. Katanya ini salah satu recommended minuman yang ada di sini. Enak. Iya, ada kan Nikita di sini. Nah, itu tuh temen gue tuh sebenarnya. Itu dia. Bentar ya. Gila. Gila. Orangnya. Siapa sih? Gua kan nggak nungguin, lu nungguin yang lu bawa. Oh, jadi bukan nungguin gue. Langsung gue panggil aja. Iya, cepetan. Sini. Pakai gandengan. Siapa namanya? Duduk aja kali ya. Siapa dulu, kenalin dulu dong. Ini namanya Ega. Halo Lukman. Duduk aja Pak, jangan deket-deket Pak. Duduk nih, boleh nih, duduk Iya. nih. Jadi udah tahu kan sini lu mau ngapain duduk? Weh, ini kan gue yang bawa. Udah pulang, udah kelar, lu nganterin doang. Nganterin dong tugas gue. Udah lu tunggu di luar, kalau nggak jadi sini mau syuting. Oh gitu. Ya. Gimana Gak? Hah, boleh, tinggal aja. Tuh. Tinggal aja. Bapak tinggal aja. Oke kalau Ntar gitu. tinggal jemput aja. Gue pinjam duit 20.000. Buat apaan? Buat bensin. Iya. 20.000. Bah, sono. Biasa utang. Utang gue. Bentar ya. Ntar gue telepon ya. Ega, Ya, oke. kita Hati-hati. nanti bertemu lagi ya. Ya, oke. Ini kan rasanya. Oke. Nggak macet kan tadi? Hah? Nggak macet kan? Macet, biasalah Jakarta macet. Terus tanya lah, kamu kenal nih? Iya, kamu kenal sama temen aku ya, Adit itu?
Kenapa? temen lama aku, Oh, udah temen lama lama. ketemu. Terus dia cerita sama aku katanya kamu ngefans banget sama Nikita. Ngefans banget, pengen Bener? ketemu, pengen ngobrol. Kata temen aku sih kamu mainnya ini ya, jago ya. Dari Kata- bodinya sih kelihatan. Kata tamu-tamu yang udah pernah mah udah repeat order terus. Katanya gitu sih rata-rata ngomongnya. Aduh, kalau misalkan aku Apa tuh? biasanya emang kalau main kamu sukanya gaya apa aja? Sukanya apa? Tuh, doggy style suka, di Terus atas suka. apalagi? Nah, sekarang ada model, ada itu baru nih, Apa? SS. Apa tuh SS? Apa tuh? Sepang santuy. Berarti boleh nih deh kalau kapan-kapan dicoba. Apa boleh? Tapi kalau misalkan aku mau bawain kamu boleh request nggak? Request apa tuh? Nanti sebelum main striptease dulu tapi sambil aku pegang-pegang ya. Boleh, boleh. Asal tamunya puas, nanti kan bisa order lagi. Tapi itu kapan-kapan. Sekarang mau ngobrol sama Ngobrol Kak Niki dulu kan? ya, boleh. Udah siap ngobrol sama Kak Niki? Masih grogi aku. Ya udah, santai. Yuk. Masih nggak usah- grogi, nggak usah udah. pikirin kita langsung ketemu aja. Ya boleh ya. Yuk. Udah susah. Lagi. Lu mau ngapain lagi? Mau langsung syuting ngobrol. Udah. Enggak ngapa-ngapain kan? Enggak. Tadi diapain? Enggak, nggak Ngobrol doang. diapain. Ngobrol. Serius. Ngobrol doang, Udah. serius. Kan tadi udah gue kasih duit buat ulang. Ngapain sih lagi? Ada lagi. Apa? Ada goceng lagi enggak? Buat apaan? Parkiran. Maluin aja. Iya. Tuh kan tinggal goceng-gocengan dong. Ini 50 pelit banget sama Udah teman. goceng parkiran. Ini apaan? Udah marah, udah goceng aja. Ya udah, thank you ya. Udah sama pulang. Nah, Ingat, jangan mau diapa-apain ya. iya. Halo Kak Niki. Halo. Oh, ini teman kita yang akan ngobrol malam ini. Namanya Ketemu Ega. Kak Niki, seneng banget aku. Silakan. Sini silakan. Halo. Kalau ini udah nggak ada negosiasi ya. Udah tinggal ya, biasa, Kak? emang udah pengen ketemu sama Kak Niki. Iya benar. Udah ngefans banget. Masa sih? Heeh. Nama Namina Saha Nama Ega. Ega. Heeh. Nama asli, nama palsu. Nama asli dong. Nama asli. Nama asli. Ega, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Apa tuh, Kak? kan di sini dikasih 2 choice. Kamu Iya. mau pakai masker atau mau buka? Gimana ya? Buka boleh? Boleh? Boleh. Nggak apa-apa, diliatin Nggak orang apa-apa. rumah, saudara, teman. Udah pada tahu, nggak Udah apa-apa. pada tahu. Oke, Bukan ya? buka aja. Cause you've got style, the way your body keeps my heart beat sound. It's amazing, all the Cantik Iya. loh. Kita piercingannya sama loh. Mana boleh? Di sini tuh. Oh iya. Grogi akunya. Masa sih? Kenapa? Jadi Ega ini dia sendiri yang pengen Emang pengen. kita interview. Kenapa kamu pengen Nikita Open BO interview kamu? Ya pengen cerita-cerita aja sih, sekalian ngobrol sama Kak Niki juga. Pengen sharing. Pengen sharing sama Kak Niki. Bertukar pengalaman Pengalaman, hidup. iya, benar. Iya, aku seneng loh maksudnya sama orang-orang yang berani untuk bercerita tentang kehidupannya. Itu kan Iya, Kak. agak susah Agak ya. susah, iya, Betul, benar. apalagi kan namanya pekerja seks komersial kan selalu dipandangnya sebelah mata sama orang. betul. Yang mudah-mudahan dari tayangan ini kalian bisa ambil pelajarannya. Jangan lihat pekerjaannya, tapi apa yang dia lakukan untuk keluarganya. Oke, kamu pernah jadi OB di salah satu stasiun TV swasta, emang betul? Iya, betul Kak. Di mana Aku kalau boleh tahu? Di Trans TV. Di Trans TV Sering- pernah jadi OB? Pernah. Wow, tahun berapa? 2019. Loh, udah ada aku itu. Udah yang di pagi-pagi pasti happy, makanya sering ngeliat Kak Niki, pengen ngobrol. Aduh. Kok nggak negar? Malu lah, aku kan OB Kak, malu. Mau negur juga. Aduh, sedih deh aku di baru awal-awal. Masa gitu. sih? Kakak mau gitu. Terus? Hah? Ya gitu. Cuman ngeliat dari jauh aja. Oh, pagi-pagi Pak Zevi itu programnya lama loh. Iya, aku 2019 tapi jadi OB nggak lama sih, sebentar doang. Berapa lama? Nggak sampai setahun lebih lah. Kenapa kamu
jadi OB? Itu jadi OB itu aku masih sama suami sebelum jadi LC. Makanya cari kerjaan yang benar, aku milih jadi OB. Oh, sebelumnya kamu Udah pernah jadi LC? Iya. Terus karena udah punya suami, Jadi akhirnya berhenti dulu, stop dulu. karena menghargai suami. Iya, kerjanya yang benar katanya. Jadi OB Jadi lah OB. aku, ya. Berapa dulu gajinya jadi OB? 2,4. 2,4 ya, udah lumayan lah ya. Tapi Lumayan. suami kerja juga nggak waktu itu? Nge-grab dia nge-grab doang. Ojek online, ojol. Terus abis itu jadi OB, setelah jadi OB, Setelah berhenti. jadi OB berhenti, kan cerai tuh. Balik lagi, terjun lagi jadi LC lagi. Jadi LC. Sampai sekarang masih jadi LC. Kenapa cerainya? Kenapa ya? Faktor ekonomi juga sih. Cuman dia kasar juga. Dipukul. Tapi kan aku nikah udah 2 kali nikah ya. Yang kedua itu kasar sama aku. Yang pertama? Yang pertama suka selingkuh sama temen aku. Oh, I wish that you hadn't pulled the trigger. Shot me. Padahal Susah ini mukanya. OB paling cantik loh. Kenapa Tapi nggak jadi OB aja? Nanti kan siapa tahu dapat jodohnya. Dari OB ya, nggak tahu kak. Kenapa tiba-tiba tergiur mau jadi LC? Iya, jadi balik lagi jadi LC. Kenapa? Karena emang suka kebebasan sih anaknya dari dulu akunya. Jadi nyari kebebasan sendiri aja. Oh, berarti jadi LC sekarang udah berapa tahun? Jadi LC dulu dari 2012 emang udah jadi LC. Tapi pas nikah 2017 sama suami berhenti. Nah, itulah jadi OB tuh. Pas cerai balik lagi akunya. Kalau jadi LC tuh maksudnya nemenin karaoke aja atau ngapain? Ya dari situ, open BO-nya ya dari situ. Dari awalnya nemenin karaoke dulu. Nemenin karaoke dulu, ntar ada yang mau ngajak keluar, baru Dibayar. bayar. Berarti nggak ada potongan dong? Biasanya kan ada potongan ya? Dari maminya. Oh, ada potongan juga? Ada potongan, maminya mau potong maminya. Kalau dulu jadi LC tahun 2012 kan bayarannya masih kecil ya? Iya, masih kecil. Berapaan tuh? Sejamnya 50.000. Kalau sekarang udah 80.000. Sekarang sejamnya 80. 80.000. Biasanya kamu sanggup berapa jam? Dalam sehari 4 jam lah paling. 4 jam 5 jam. Berarti 80 kali 4 atau 5 jam? Iya. Dipotong lagi nggak sama maminya? Enggak, udah bersih ke kitanya 80.000. Tapi kan gini ya, maksud saya tuh kayak LC itu kan kadang tamu suka kurang ajar ya? Iya bener kak. Suka digrepe, Bener. minta cium-cium. Iya udah gitu udah grepe-grepe, kadang nggak mau ngasih tip ke akunya. Terus gimana dong? Ya terima nggak terima aja sih kak. Kalau nggak dibayar juga. Yang penting kan dapat sesean itu sejamnya 80.000 itu nggak apa-apa, udah cukup. Oh, aduh kalau sampai keluar Sampai dibawa keluar kita sama tamunya, dibayarnya lebih. berapa? Bisa antara 800 sampai 1,2. Itu untuk short time. Iya. Yang longnya? Longnya misalkan paling dia nambah 200 lagi kalau long time. Oh, murah banget. Iya murah banget, Tabata cantik. Gak tahu kak, emang kayak gitu kak. Aku nggak berani ngasih mahal-mahal. Karena persaingan ya. Karena emang segitu dari dulu juga emang segitu. Kamu kerja di karaoke mana sih? Di daerah Bekasi. Coba pindah, jangan Bekasi, Selatan deh. Siapa tahu bisa lebih gede. Dia selatan boleh. Enggak, di selatan aku pernah ke Freeland di Tebet. Ya, Tebet tempatnya Di- Mail. Pijit biji ya? Jitot itu. Oh, kamu pernah juga di Tebet? Pernah di Wah, Tebet. Disebutin namanya ya? iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa-apa, emang ada kok. Oh gitu. Tapi harganya beda nggak sama di Bekasi? Eh, Lebih mahal Tebet atau lebih mahal di Tebet. Tebet berapa? Sejamnya 100.000. Kamu pindah lagi ke selatan, sejamnya Kan 200 belum buka. ribu. Belum buka. Di mana yang buka? Wah, bentar ya. Siapa yang buka Di ya? mana yang buka? Aku Kak? tanya teman-teman om-om aku nih yang biasa boleh. pakai begituan nih. Kenapa boleh. nggak jadi simpenan aja sih? Kamu kan cakep. Yang punya
belum mau Kak, trauma takut dilabrak sama istri orang. Pernah? Pernah. Terus? Ya gitu, dilabrak kan malu sama tetangga. Lah, mohon maaf nih, kalau kamu kan kayak begini juga bukannya malu juga sama tetangga? Aku buka masker kayak gini, udah pada tahu sih. Berarti nggak apa-apa dong, santai dong. Nggak masalah. Oh, masih takut sama dilabrak sama tetangga? Ya kalau ada yang mau ya nggak apa-apa. Kalau ayah, kalau ada yang mau nggak apa-apa. Kamu kan cakep ya? Kamu pernah nggak dapet klien Aki-aki cakep? gitu. Cakep berondong gitu. Berondong. Pernah di tempat karaoke, pernah. Umur 18 tahun. Waduh, Tapi dia dari Bandung Kak, sekarang udah ini dianya. Udah ke Bandung lagi. enak nggak mau umur 18 tahun? Kan masih kecil. Gede punya. Oh, gede punyanya. Jangan lihat umurnya, tapi Jangan lihat lihat umurnya, barangnya. ya bener. Iya. Terus pernah dapet aki-aki? Aki-aki. Sekarang gue lagi deketnya sama aki-aki emang. Ya emang Saya udah. pernah, Kamu pernah. cari aki-aki yang udah mau dikit lagi tewas. Emang bener ya? Atau enggak punya rumah gede, terus kalau dia Iya. lagi turun tangga kamu jorok seolah-olah itu accident. Jadi harta bendanya ke kita Ya ya. kalau Ya, kalau udah balik atas namanya, kalau belum kan bener. gembel Oh, lagi. susah juga ya ke gembel lagi ya. Jadi kamu lebih suka klien itu yang muda atau yang tua? Yang muda lah Kak. Berarti kamu cari uangnya apa cari kepuasannya? Dua-duanya. Tapi ya, dua-duanya. Oh, tapi kamu kalau begituan pakai pengaman kan? Pakai. Kalau tamunya nggak pakai nggak masalah. Nggak juga nggak masalah. Oh, kamunya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. Tapi kan kadang pakai pengaman ya. Kadang nggak mau, nggak enak, nggak ada rasanya gitu. Terus? Tapi nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Masukin aja? Masukin aja. Wah, keren. Nggak Tapi apa-apa. nggak takut, kamu nggak takut penyakit gitu atau apa? Kan Enggak kita sih, nggak pernah tahu itu Iya, benar. tamunya bersih atau enggak. Takut Kak, gimana? Tapi, Hah? Tapi ya gimana ya? Kalau dibayar mah aku mau aja nggak apa-apa. oh aduh. Wah, agak berat ini. Ya pokoknya aku waktu itu belum lama ngecek sih Kak. Baik, Sehat, baik-baik sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Iya. Ya, nah, pas jadi LC di tempat karaoke pernah digerebek sama polisi nggak? Pernah itu. Di mana tuh? Di Bekasi atau di tempat Yang di Bekasi. digerebek? Terus kamu diamanin sama polisi nggak? Baru-baru ini nggak diamanin sih Kak, cuman Masuk berita nggak waktu digerebek? ada sih itunya di TV One kalau nggak salah. Oh, ada. antar kita cari ya. Ada di ada radio, Iya, di iya. radio juga masuk, Iya, di iya. TV masuk. Tapi akunya kan, Kamu diamanin nggak? Diamanin nggak? akunya nggak kena, dia ini di sebelah tempat karaoke sebelah. Oh, tempat karaoke Tapi ke sebelah. tempat karaoke aku cuma dimintain KTP nyari uang. Ya, Cewek-ceweknya. Cewek-ceweknya. Minta KTP sama nomor telepon nggak? Nomor rekening nggak? Nomor telepon nggak? Oh ya ampun. Terus waktu digerebek itu udah dikasih tahu kan ada polisi Ada, kamu udah diamanin? karena di sana namanya kan ruko-ruko gitu ya. Jadi kalau ada polisi dari jauh udah tahu. Tapi ya sebetulnya pekerja seks komersial ini harus dilegalkan kalau menurut aku. Kenapa tuh Kak? Ya karena mereka adalah pemasok yang bisa memberikan duit kepada negara lebih banyak Iya benar. sebenarnya. Tapi kan rata-rata ya orang di Indonesia ini kan masih pada munafik nih, masih agak melihat pekerja seks komersial itu adalah pekerjaan yang hina, Iya, benar. ya kan? Kalau di luar negeri, kalau kamu di Belanda PSK itu dilindungi. Oh gitu. Dilindungi, dihargai, diberikan fasilitas yang baik. Itu kalau di sini nggak bisa karena kita budayanya masih ke timur-timuran dan kita harus hormat sama hal itu gitu. Nah, kamu pernah nggak kerja spa plus gitu? Pernah Kak, tapi Di mana nggak nih? lama. Disebutin lagi nih. Disebutin lagi nih ya. Boleh disebutin, boleh. Boleh sebutin aja semuanya. Daerah Cikarang. Oh, Cikarang ada pijit plus. Ada. Sekalian sama tempat karaoke juga ada. Oh gitu. Jadi kalau kamu Sekaligus. pijit plus itu kamu ngapain? Eh, Pijit dulu awalnya. Awalnya mijit dulu. Terus? Bilangnya emang mau mijit, tapi ujung-ujungnya lama-lama telanjang dia. Oh. Jadi gitu. Aku juga baru itu. Tapi Bab. kamu pas tamunya masuk ke dalam room, kamunya udah Masih telanjang pakai. atau masih pakai? Masih pakai baju masih. Di menit keberapa yang kamu harus buka baju? Kan itu kan 45 menit ya kayak itunya ya. Ya habis mijit lah antara 15 menit apa 20 menit. Baru disuruh buka atau Harus kamu buka buka. sendiri? Ada yang nyuruh buka, ada aku buka sendiri juga bisa, boleh. Rata-rata tamunya minta
dimainin aja di SpongeBob atau mau dimasukin? Macem-macem sih Kak, ada yang aneh-aneh, ada yang minta ada yang minta di spong dulu, ada yang minta dimandiin dulu. Mayat kali terus ya gitu, ada yang minta dilulurin dulu. Ada yang minta diminyak-minyakin dulu gitu. Terus abis itu baru. Nah, range harganya nih kalau cuman dipijet-pijet doang itunya atau di SpongeBob sama minta dimasukin tuh berapa tuh? Ada paketnya ya, kayak dia sebelum masuk ke tempat spa itu kan dia ngomong dulu ke maminya mau apa nih, mau apa. Tapi kalau paket gini doang 400 tuh sama kamar. Murah bener ya kan? Buat kamu enggak kalau gini-gini doang, buat kamunya dulu berapa? Buat akunya kamar aja 150 Kak. Jadi ke akunya 250. Lumayan ya. Terus tapi kecil juga sih. Terus kalau sekalian masukin 7,5. Jadi buat ke kamunya? Enggak, ke akunya 600, ke kamarnya 150 gitu. Oh, pernah dapetin artis nggak di tempat pijet? Enggak pernah kalau artis nggak pernah. Nggak pernah. Anggota dewan? Kamu nggak pernah tahu juga nonton dewan, TV? Pernah orang kejaksaan. Wah. Kejaksaan mana tapi kayaknya daerah mungkin rumahnya di Jalan Kejaksaan kali. Mungkin. Kejaksaan pernah. Orang kejaksaan. Sama polisi pernah nggak? Polisi sering Kak, emang. Emang itu emang harus ya, karena pijet itu bisa merelaksasi apa-apa yang ada di badan kita. Iya, membuat tenang pikiran ya kan, betul. membuat enteng badan. Iya, betul. Jadi kan tempat pijetnya itu juga bukan untuk plus-plus, kalau nggak plus-plus juga bisa kan. Bisa juga kalau buat dipijit cuma aja pijit bisa. doang bisa kan. Iya, lu jangan pada pikiran. Jangan pada pikiran aneh-aneh deh. Ya. Tapi rata-rata begituan semua. Iya, rata-rata kalau tempat itu mah. Rata-rata. Tapi kamu suka dikasih tips nggak? Dikasih ada, kalau ada yang bayar ada ngasih ada. Paling besar orang ngasih tips kamu berapa? 200 doang. Itu udah paling besar? Iya, udah paling besar. Dalam hidup kamu pernah pegang uang berapa banyak? Dari BO itu, dari open BO itu paling gede 2 juta Kak. Sehari? Paling gede, iya, nemenin long time sampai nginep. Udah itu? Udah itu doang, paling gede. Terus kamu tinggal di mana? Ngontrak apa tinggal Aku sama orang ngontrak tua? kan karena aku kerjanya di Bekasi, aku ngontrak di Bekasi. Aslinya mah aku di Lenteng Agung Kak, orang Lenteng Agung. Tapi orang tua kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi orang tua aku taunya aku nemenin karaoke aja. Nah ini, kalau nonton gimana? Nanti dijelasin nanti om ngomong nggak apa-apa. Oh jangan gitu dong. Tapi udah tahu sih sebenarnya, tanpa aku ngomong juga sebenarnya udah tahu. Ya mungkin karena orang tua mungkin menjaga perasaan anak kali ya. Biar bagaimanapun kan anaknya nyari uang untuk dirinya sendiri dan anak. Ngomong-ngomong soal anak, katanya kamu kan udah nikah 2 kali. Kamu punya anak? Punya Kak, anak aku 3. Dari suami yang pertama? Dari suami yang pertama 2. Berapa? 2. Yang terakhir yang kedua 1. Anak sama kamu semua? Enggak, yang nomor 2 sama nomor pertama sama nomor 2 sama mantan laki aku. Tapi kamu boleh ketemu? Boleh. Masih kemarin habis ketemu Kak. Terus kalau yang terakhir baru sama kamu? Iya. Terus tetangga kamu suka pada Kepo gitu. ciber-ciber gitu nggak? Sering nggak udah. Terbiasa. Tapi kamunya gimana? Hah? Kamunya gimana? Ya terima aja, kalau dikatain-katain kayak gitu, terima aja. Emang dari dulu aku nggak minta makan sama dia ya. Iya benar-benar. Kangen nggak sama anak? Kangen, kemarin makanya habis ketemu Kak. Sama yang kedua ketemu. Biasanya, anak kamu umur berapa yang nomor 1, nomor 2? Nomor 1 8, 6 sama 3. Kalau 8 tahun kan udah bisa diajak ngomong dong. Udah. Biasanya kalau nanya-nanya tentang mamanya, ngomong apa? Mama kerja apa sih katanya gitu. Kok balik pagi mulu, mabok katanya gitu. Enggak, ini mama kerja nongkrong-nongkrong doang, kerjanya juga kan buat Reja juga. Itu buat anak yang terakhir? Iya. Lu tahu dia. Sedih nggak sih? Sedih nggak? Sedih Kak. Udah umur segini ya, umur berapa segini. Umurnya? Aku 26. Kenapa umur 26? Ya umur segini belum bisa ngasih orang tua
belum bisa nyenengin orang tua, anak juga masih banyak akunya masih banyak kekurangannya jadi ibu gitu. Jadi mau sampai kapan kan kayak gini, nggak mungkin kan aku kayak gini terus. Nanti maulah buka usaha sendiri, maulah kalau buka usahanya. Amin lah ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan nggak mau kan kayak gini terus ya Betul, kayak. ya. Yang penting kamu tahu kapan kamu harus berhenti. Iya. Kalau kamu udah kerjaannya kayak begini, kamu cari uang, tabung yang banyak. Iya. Jangan udah nyari duitnya susah, ngeluarinnya gampang. Iya. Kamu nggak gila-gila berondong kan? Nah, enggak. Nggak pernah bayarin laki kan? Enggak lah, mana ada rugi di akunnya. Lah jangan lah Enggak, ya. Kak. Katanya kamu pernah ngajak anak kamu ke tempat karaoke. Iya Kak, pernah. Saking nggak ada yang jaga, ya mau nggak mau aku bawa daripada dikontrakan sendirian Kak. Aku bawa pernah. Terus akhirnya? Ya akhirnya ya dia nunggu di room sebelah. Aku ngejob, dia nunggu di room sebelah. Sendirian. Enggak ada waitersnya yang jaga. Aku titip ke waiters. Terus? Dia pulang sampai jam 2 pagi ya kayak kasihan juga sih. Tapi daripada aku tinggal di kontrakan gitu, ini aku bawa. Tapi anak kamu nggak ngelihat apa-apa di situ? Kan Ngelihat. asap rokok. Apa? Ngelihat temen aku ganti baju dia ngelihat. Aku tutupin tapi mudah-mudahan ngerti lah ya aja kerjaan mama kayak begini. Umur berapa anak kamu yang sama kamu? 8 udah gede Kak. Yang sama kamu umur 8 tahun. Umur Cewek 8 cowok? tahun. Cowok. Udah kelas 2 SD. Tapi nggak maksudnya nggak nanya apa gitu ke kamu gitu. Enggak, udah ngerti dia. Mama kerja kayak gini aja nggak apa-apa ya, temenin mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa katanya Kak. Katanya anak kamu juga katanya pernah lihat kamu lagi main Lagi di main? kamar hotel yang umur 8 tahun. Tuh pernah gimana ya ceritanya? Malu juga sih aku, nyesel juga ngajak dia sampai aku nge-BO gitu ya di hotel. Nyesel juga sih sampai segitunya apa yang ngajak. Karena ya gimana ya? Kenapa kamu ajak waktu lagi mau Tamunya main? juga sih katanya aku bawa anak aku nih, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa bawa aja. Terus pas anak kamu ngelihat begitu, kamu stop atau kamu terus? Di stop lah Kak, di stop. Pokoknya itu untung pakai selimut ya kayak. Jadi aku stop dulu lah, sampai nunggu anakku ketidur. Terus anak kamu bilang apa? Nah itu siapa mah katanya? Enggak, teman mama, tidur bareng aja bertiga sini ya, daripada pulang udah malam, aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Sampai aku bawa-bawa makanya nyesel. Mudah-mudahan ngerti. Untung cowok Sampai ya. bawa-bawa anak aku, iya makanya. Nah, Ega, selama kamu jadi LC dan Open BO, kamu paling sedih kalau inget apa? Aku ya itu ingat umur segini gitu ya kayak belum bisa bahagiain orang tua, ya, apa belum jadi ibu yang baik, gitu. Sedih juga, tapi nggak mau lah kayak begini terus. Nanti mudah-mudahan aja kalau ada rezekinya buka usaha sendiri. Pengennya Tapi kayak kamu gitu. suka pulang ke mama papa kamu nggak? Orang tua aku nggak ada di sini Kak. Mamaku TKW dari aku sekolah SMA dari 2011. Tapi mama kamu tahu nggak kamu struggling di Jakarta? Maksudnya struggling itu adalah bertahan untuk hidup gitu. Tahu. Suka kasih uang mama kamu atau kamu kasih uang ke mama kamu? Enggak, aku sama sekali nggak minta sama mama. Paling mamanya juga nggak minta. Tapi WhatsAppan, Tapi WhatsAppan. Tapi mama aku ngasih sih kalau buat anak aku perlu apa kalau aku lagi nggak ada. Mam, perlu ini buat sekolah, ngirimin mamaku. Papa kamu masih ada? Masih ada. Cuman dia nggak di Jakarta, di Cirebon, ikut saudaranya. Jadi kamu di Jakarta itu sama siapa? Sama adik aku doang satu. Cewek cowok? Cowok adik aku. Tinggal sama kamu? Tinggal sama aku. Sekarang yang jagain anak kamu? Sekarang lagi dijagain anak aku di rumah, di kontrakan. Umur berapa? Adik aku umur 20. Kerja? Kerjanya juga ojol juga. Tapi tahu nggak adik kamu pekerjaan kamu apa? Enggak, taunya cuman ini aja nemenin karaoke aja.
mungkin kalau nonton ini masih tahu. Ya nggak apa-apa lah ya, Nggak maksudnya. apa-apa lah. Tapi gimana ya, susah sih ya kalau kita mau menutup semua mulut manusia dengan dua tangan kita ya. Bener, Kak. Yang penting baik buruknya hanya Tuhan lah yang Hanya tahu. Tuhan yang tahu. Belum tentu orang ngejudge kita lebih baik dari kita loh. Betul, Kak. Ya. Ya mungkin orang di luar sana lebih beruntung hidupnya dibanding kamu. Ya makanya yang penting mah niat kita mah baik aja lah. Iya, Ya. niat baik, Kak. Walaupun pekerjaan kita nggak baik, yang penting niat kita baik, hati kita baik gitu. Udah dapat apa aja selama kamu kerja Open BO? Aku kan pas selama suami kan berhenti kan Open BO kan. Ya selama ini ya habis gitu aja Kak, nggak tahu kemana. Aku orangnya boros. Nah, kenapa boros? Habis dapet tip gitu ya, habis kerja larinya kemana? Ke dugem Kak. Waduh. Nongkrong-nongkrong. Jangan dong, anak Ya, udah makanya 3. sekarang, ya makanya sekarang aku belajar lah nabung, udah beli emas lah dikit-dikit. Kamu tahu nggak? Karena namanya single parent, Iya, punya anak, dititipin anak, anaknya tinggal sama kamu. Kalau aku akan sedih ketika aku tidak bisa tahu setiap apapun yang anak-anak aku bisa lakukan. Waktu itu berharga tahu. Iya Kak. Mulai belajar aku. Jadi kalau udah pulang kerja, Pulang. langsung pulang. Iya, aku emang harus belajar dari di situ sih. Iya, harus belajar. kasih semua apa ya? Kasih semua yang kamu punya untuk anak-anak, waktu apapun itu. Karena kan waktu kamu habis untuk pekerjaan kamu kan. Jangan sampai kamu juga nggak punya waktu untuk ngurusin anak kamu, kasihan. Apakah kamu mau berhenti menjadi LC dan Open BO? Mau lah Kak, enggak mau lah. Ya aku hidup kayak gini mulu kan siapa yang mau ya? Kapan kira-kira? Ya nanti kalau udah punya modal buat usaha. Emang kamu belum punya modal? Belum. Emang kamu mau usaha apa? Aku ya kecil-kecilan aja lah, mau punya warung makan kecil aja. Aku Kamu suka bisa masak? suka. Bisa. Oh, Paling enggak aku itu aja sih. apa Kalau- mau bikin apa? Hah? Mau bikin rumah Makan makan kecil-kecilan. di Bekasi. Iya. Enggak di Lenteng sini aja. Kalau aku kalau udah punya usaha aku balik lagi nanti ke Lenteng. Lenteng itu tempat siapa? Orang tua aku kan rumahnya emang di Lenteng. Emang ada rumah di Lenteng? Ada rumah orang tua aku. Lenteng aku. Ya, bisa lah buka usaha kan. Bisa lah, kalau ya, iya. makan Kalau ada doang niat mah, ya, iya, Kak. yang penting ada niat. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya benar. Katanya, tapi katanya kamu punya cerita ya kalau yang mangkal itu justru klien bukan kamu. Justru tamunya yang mangkal pernah tuh Kak aku. Di daerah Mangga 2, dulu disebutin lagi. Boleh. Di Mangga 2 itu gimana ya, aku kerjanya jadi di dalam mobil itu ada 8 cewek keliling. Kok pakai mobil? Iya, jadi Ada lagi, gue nggak tahu jadi, apa-apa loh ini. jadi tamunya itu yang udah langganan itu yang udah tahu dia nunggu di titik itu. Jadi cewek-ceweknya yang muter naik mobil. Pakai mobil. Pakai mobil. Mobilnya udah khusus dari Khusus dari bos. itunya, dari bosnya. Apa namanya? Maksudnya begitu gimana ini? Biasanya kan kalau Open BO kan ya kalau nggak pakai tempat, kalau enggak dia ikut aplikasi. Jadi orderannya tamu dari aplikasi. Ini pakai mobil. Pakai mobil kitanya muter keliling. Jadi Keliling Mangga 2. enggak ruko aja, ruko itu. Ada ruko namanya. Satu ruko. mobil isinya 8. 8 cewek misalnya. Terus tamunya ngelihat nih lampunya kan dinyalain tuh Kak, cewek. Tamunya malah yang milih mau yang itu, langsung bawa ke kamar. Ceweknya ada lampunya. Enggak, maksudnya mobilnya dinyalain lampunya biar terang gitu kan. Terus tamunya milih di dalam mobil, kitanya kontesnya namanya kontesnya di dalam mobil. Mobilnya tuh kayak bus gitu atau enggak, apa? mobil biasa, mobil pribadi. Oh. Nah, kalau pakai mobil ini lain lagi harganya. Lain lagi, Lebih mahal atau lebih murah? murah kalau aku tuh cuman 400. Makanya itu udah lama sih Kak, udah lama. Lama kamu kerja di mobil itu? Lumayan juga 4 bulan. Terus kenapa? Terus itu berhenti soalnya karena apa? Kok bayarannya segini kan gue bisa dapat lebih di tempat lain. Pernah nggak kamu dapat perlakuan kasar dari tamu? Kasar. Ada sih Kak. Diapain? Akunya misalkan lagi mabok gitu ya, dipaksa
dari masuknya dari belakang anal itu kan aku nggak mau ya kayak aku sampai sakit 2 hari sampai nggak bisa BAB nggak bisa apa pipi sakit itu aku paling nggak suka itu kasar kayak dipaksa gitu. Kalau nggak kasar kamu mau tapi? Nggak pernah, itu doang, baru-baru itu doang sekali. Itu doang. Oh, keluar Theo nggak sih kalau dipaksa gitu? Lagi enggak kayaknya, enggak Kak. Enggak ya? Enggak. Coba takutnya dipaksa drut pas keluar kangkung kan gitu. Ada kangkungnya ya. Oh gitu, itu perlakuan yang paling kasar yang pernah Iya. kamu dapetin. Oh, berarti kalau kamu ketemu lagi sama tamu itu yang kasar sama kamu gimana? Enggak, jangan sampai lah ketemu lagi, enggak mau aku. Biasanya ya kalau di daerah-daerah Bekasi dan sekitarnya tuh biasanya tamunya banyaknya Orang Indo. Korea nggak? Korea beberapa doang, tapi banyakan Indo juga. Oh. Korea jarang. Oh iya. Pernah dapet klien yang nyuruh kamu mabok atau konsumsi obat terlarang gitu sebelum main? Pernah Kak, ada tamu koko-koko. Koko-koko. Jadi dia tuh boleh nggak sih dibilang? Ya, jangan nyebut nama deh. Enggak, maksudnya konsumsi apa gitu. Boleh. Tapi kan kamu nggak pakai. Enggak, sekarang enggak. Itu tahun 2019. Oh, Kak. 2000. Oh, dulu pernah pakai. Pernah. Maksudnya koko itu maunya sebelum main tuh konsumsi itu Kak. Apa tuh? Terus kamu pakai? Ikut bareng juga pakai dia. Jadi kalau kata dia kalau nggak pakai itu akunya nggak ada Nggak horny. horny atau dia gitu. Tapi di barnya banyak nggak? Banyak itu yang 2 juta itu dari dia, yang paling banyak dari dia. Dari si koko-koko itu. Tapi kamu bukan adik gara-gara Cuman gara-gara Tamu, itu kan? harus kayak gitu, harus pakai itu. kamu sehari-hari nggak pakai? Enggak, sampai sekarang enggak, itu terakhir sama dia aja 2019. Bagus Alhamdulillah lah. sekarang enggak lah, amit-amit lah, sekarang udah enggak mau. Iya, ntar ditangkap polisi Tadi loh. ditangkap lagi. Jangan-jangan, iya. Kamu pernah terima klien cewek nggak? Cewek. Pernah sih ada yang nawar tapi akunya nggak mau. Kenapa? Gimana? Aku nggak pernah main sama cewek. Ya cobain jadinya aja bingung. dulu. Jadinya bingung Kak. Siapa tahu ceweknya jatuh cinta. Nggak mau, lesbi, aku masih normal. Oh, kamu tetap ya mempertahankan Tetap mempertahankan. ininya ya. Oh, kenapa? Kan maksud aku kalau kamu mikirnya hanya untuk cari uang, kenapa nggak mau? Ya belum mau lah, waktu itu belum mau, tapi kalau sekarang kalau misalkan dibayar mau lah. Oh, beda tahun, beda niat Beda ya. niat, beda tahun, beda niat ya. Itu tahun berapa? Iya, jadi kalau cewek sekarang Kalau mau. sekarang mau lah, Mau. yang penting dibayar. Oh, benar. Ya gampang sekarang kalau mau belajar mah kamu tinggal buka video. Gitu ya. Cara-caranya. Oh, diajarin tuh sama Kak Niki. Lah aku kan bukan lesbi. Ya. Disuruh buka-buka video katanya. Iya, minum dulu. Iya. Aduh. Aus. Ega, katanya kamu pernah dikerjain teman kamu sendiri ya? Pernah Kak dikerjain. Katanya kan uang tip katanya dikasih 200 sama tamunya. Tapi bukannya dikerjain sih. Itu mah namanya ngasih tahu aku tuh gak duitnya ada di baju kamu tuh katanya 200, tapi nggak ada, mungkin diambil sama dia kali. Gitu aja sih. Itu doang. Masalah itu doang. Ega, apa yang mau kamu sampaikan untuk anak-anak kamu ketika nanti mereka sudah tumbuh dewasa dan menonton Nonton video ini? Aduh, gimana sih, tersedih jadinya. Maksudnya nyampein buat anak aku gitu kan. Ya buat orang tua aku, buat anak aku, nanti nonton video ini, mama cuman bilang mau minta maaf aja lah. Aku selama ini belum bisa jadi ibu yang baik, gitu aja. Mudah-mudahan nanti Reja, anak aku, Bilkis, si Kina udah gede nonton ini, mama cuma bilang minta maaf aja. Siapa tahu nanti mama bisa berubah ya, nggak bakal kayak gini lagi. Mudah-mudahan anak-anak aku ngerti lah nanti. Kalau buat mama papa kamu?
Pasti kan orang tua nggak ada yang mau dong anaknya. Iya, tahu lah aku mama papa minta maaf juga. Selama ini belum bisa jadi anak yang baik. Mudah-mudahan mama papa ngerti kerjaan Ega kayak begini. All of these moments say Itu aja sih kak. Itu aja sih kak. Tapi kamu cantik loh. Hidungnya Cantik kan? mancung. Kaniki Jadi lah aku operasi karena aku udah jadi artis, uangku banyak. Jadi aku permak. Tapi kalau kamu cantiknya natural. Hidungnya mancung, kulitnya putih, rambutnya panjang. Makasih kak. Digerogin. Masih gerogin. Apa yang mau disampaikan ke Dokter Oki? Yang punya ini. Apa kak? Orangnya baik loh. Apa kak? Apa kak? Bingung aku ngapain apa? Ucapan terima kasih. Ya nggak tahu. Siapa tahu kamu dikasih modal sama dia. Kan ada tuh cerita zaman dulu, zamannya para nabi ya. Ada seorang pelacur memberikan makanan kepada seekor anjing. Seorang pelacur itu malah masuk surga. Gitu kak. Jadi jangan pernah berkecil hati dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Yang penting tetap semangat, ingat sama anak. Kamu bekerja seperti ini, semua untuk kebahagiaan anak-anak kamu, supaya semua kebutuhan kehidupannya terpenuhi. Amin. Ya kan? Walaupun kita sebagai orang tua mungkin belum sempurna untuk menjadi orang tua yang baik, tapi kita selalu ingin punya anak yang bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik. Gitu kak. Ya. Oke lah kalau begitu. Ega, terima kasih banyak. Makasih Kak Niki, aku yang makasih bisa ngobrol. Aku yang terima kasih loh. Biasanya aku kita senang banget grogi sampai ngobrol ya sama Kak Niki. ampun. Sini dekat. Sini. stay apart and leave it all unsaid. Narasumber kebanyakan kan tidak mau bercerita Iya. sedalam-dalamnya tentang kehidupan mereka. Walaupun mau bercerita terkadang harus ditutupin sama masker. Tapi aku sangat berterima kasih banget sama kamu. I really appreciate it. Karena kamu berani untuk membuka masker kamu. Dilihat sama masyarakat Indonesia yang banyak. Ya keren sih. Aku cuma bisa bilang terus semangat aja. Iya Kak. Ya. Makasih Kak. Oke lah kalau begitu. Luka dan dukamu akan terobati di waktu yang tepat bersama cinta sejati. Itu gua banget! Ya! Sama kok, kita sama-sama Rianda yang struggling untuk hidup. Ya, yang Betul, strong. Kak. Jangan jadi perempuan yang lemah. Sampai ketemu lagi di Nikita Open BO di Oprah Entertainment. Bye.